Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervan Julianus Sitorus SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 3 Sebamban, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Pagi ini saya bersama dengan teman saya, bersama Ibu Mega Silvia Peprina SPD. Beliau adalah seorang guru matematika di SMP Negeri 3 Sebamban. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Ervan. Iya. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, baik, Bu. Uh, Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, adapun tujuan percakapan praobservasi untuk kesiapan awal Ibu dalam proses pembelajaran supaya kedepannya lebih baik lagi dan lebih siap Ibu dalam pembelajaran untuk kedepannya, Bu. Sedikit, Bu, ada yang mau saya tanyakan, ada beberapa hal terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan pada saat di dalam kelas. Iya, baik Pak Ervan. Jadi sebelum saya menjelaskan tujuan pembelajarannya, saya akan memberitahu dulu materi apa yang akan saya sampaikan nanti kepada siswa, yaitu materinya adalah bilangan bulat, namun lebih spesifiknya itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, Bu. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini, jadi ada dua ya Pak. Nah, di sini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, nanti di situ ada yang namanya sifat komutatif dan asosiatif. Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan dapat melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi tersebut. Baik, Bu. Sudah Ibu sampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran ada dua aspek, Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti, Bu? Nah, jadi untuk area pengembangan itu sendiri, Pak, saya di sini ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Jadi di mana pengetahuan ini saya mengharapkan peserta didik itu mampu menentukan hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya. Sementara untuk keterampilan itu sendiri, karena saya menggunakan nanti ada media yang saya gunakan yaitu koin positif dan negatif dari karton, dan saya berharap anak-anak itu mampu menggunakan media tersebut dalam mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan. Baik, Bu. Area pengembangan berarti, Bu, dua aspek juga, Bu ya. Yang pertama pengetahuan, begitu juga keterampilan, Bu ya. Yep. Nah, saya kepingin nih mendengarkan, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai, ya baik itu dari strategi pembelajarannya, ya Pak, kemudian dari model pembelajarannya dan metode pembelajarannya, Bu. Oke, jadi di sini Pak, saya untuk strategi pembelajarannya ya Pak, menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak, di mana saya kan apa ya, meneliti gitu atau menemukan anak-anak di satu kelas nanti yang akan saya ajarkan ini, mereka itu memiliki apa ya, kemampuan yang berbeda-beda seperti itu. Bu, ya. Iya. Dan kemudian model pembelajarannya itu adalah PBL, Pak. PBL ya, berbasis masalah ya. Iya, based learning, di mana pemasalahan itu apa ya, terpusat pada anak dan saya sebagai fasilitatornya. Nah, untuk metode sendiri, Pak, di sini saya menggunakan metode diskusi kelompok dan ya, tanya jawab. Serta nanti dibarengi di akhir diskusi itu ada persentase, seperti itu Pak. Baik, Bu. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu terapkan nanti di dalam kelas yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya itu menggunakan berbasis bermasalah, Bu ya. Iya. Kemudian metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Iya, Pak. Oke, untuk kemudian Bu, kira-kira sasaran yang ke media pembelajaran, Bu, yang Ibu terapkan nanti pada saat proses pembelajaran, Bu, apa kira-kira? Iya, jadi kalau medianya tadi saya kan sudah sebutkan Pak, menggunakan koin positif dan negatif Bu, ya, yang terbuat dari kertas karton. Ya. Itu Pak. Oke, dari kertas karton. Mungkin bisa Ibu tambahkan nanti media pembelajarannya bisa menggunakan video.
Oh iya ya Pak, karena iya Pak, terima kasih Pak masukan yang eh, baik sekali menurut saya Ah, karena saya di sini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di mana iya, memang di situ kita harus menggunakan beragam media. iya Jadi benar Bu, nanti ya ya, selain koin positif negatif dari kertas karton, saya juga akan menggunakan video video ya. visual Nah dan interaktif kemudian berarti Bu ya nanti ya. iya. Jadi kalaupun tidak layar interaktif, saya gunakan ini Pak, Infocus. Infokus Iya, Bu iya. ya. Oke. Sekalian nanti saya buatlah PowerPoint-nya juga Poin. Pak. Baik Bu. Kemudian untuk penilaian Bu di dalam kelas, kira-kira apalah Bu yang mau Ibu terapkan? Nah, jadi untuk penilaian sendiri Pak, saya di sini juga dua aspek saya buat, ada penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Nah, jadi kalau pengetahuan itu tadi peserta didik itu saya harapkan mampu menyelesaikan permasalahan Oke. tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan menentukan hasilnya. Baik Bu. Nah, yang kedua tadi Pak itu sikap. Nah, jadi sikap itu di sini berkaitan dengan bagaimana keaktifan Keaktifannya anak anaknya Bu ya. ya. Karena tadi metodenya saya kan diskusi kelompok Iya. Pak. Jadi bagaimana keaktifan anak-anak itu atau peserta didik dalam mempresentasikan permasalahan yang atau tugas yang diberikan pada mereka. Baik Bu. Ah, Setelah Ibu sampaikan bahwasanya dari segi penilaian Ibu menggunakan dari segi pengetahuan Bu ya, aspek pengetahuan, kemudian dari sikap keaktifan anak Bu ya, Iya untuk Pak. dari segi penilaian. Kemudian Bu, untuk sasaran, kira-kira Bu sasaran ke kelas berapa ini dan les ke berapa, hari apa Bu kira-kira mau kita laksanakan observasi kita? Oh iya, jadi kalau observasi nanti Pak kelas 7 yang Kelas 7 pastinya Bu karena ya. saya kan masuk kelas 7 ya Pak. Kemudian untuk jamnya itu sekira les keempat Les keempat setelah Bu jam ya. istirahat Ya ya Bu. Pak itu di hari Senin. Hari Senin Bu ya. Iya Pak. Hari Senin. Baik Bu, terima kasih Bu. Percakapan kita ini untuk nantinya pada saat observasi kita akan melaksanakan Bu ya di kelas 7 les keempat pada hari Senin Bu. Saya Siap. akan menghadiri dan saya mengamati Bu di belakang Bu ya. Iya, silakan Pak. Mungkin itu aja Bu. Poin-poin yang baru saya sampaikan kepada Ibu di pra observasi ini. Mudah-mudahan harapan saya dan harapan Ibu pada saat observasi nanti bisa berjalan dengan baik dan Insya siap Allah. kesiapan ini. Jadi Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira gambaran dari percakapan pra observasi ini apa yang mau Ibu capai? Ya, jadi untuk observasi jadi sudah tergambar ya Pak dari Ya, percakapan kita ini pra observasi bahwasannya media tadi kan Bapak media memberikan ya. masukan tadi tergambar masalah media tadi saya nggak hanya nanti menggunakan Poin ya. koin positif net, namun saya juga akan menggunakan video visual serta PowerPoint Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Demikianlah percakapan observasi kami bersama teman saya Ibu Mega Sylvia Febrina SPD. Mudah-mudahan Bu, minggu depan kita akan melaksanakan observasi Ya ya Pak. bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama dengan saya Erpan Julian Storus, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya ditemani oleh teman saya bernama Ibu Mega Sylvia Febrina SPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Sebamban. Pagi ini kita akan melaksanakan supervisi pembelajaran di dalam kelas. Ya Bu, siap Bu ya? Siap Pak. Ya, saya akan mengamati dan melihat proses pembelajaran Ibu Mega Sylvia Febrina. Oke Bu? Siap Pak. Oke. Untuk itu, mari kita saksikan supervisi pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Mega Sylvia Febrina SPD. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam guru penggerak. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Oke, baik ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa yang biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Ibu mintakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa.
Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Kita absen. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Ya, kita doakan ya untuk diri kita, semoga kita sehat-sehat semuanya. Oke, selanjutnya sebelum pelajaran Ibu mulai ya, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Kita tepuk 5 aja ya. Kan udah pernah, tahu kan? Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kamu bisa lihat ya di layar. Ya, kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Jadi untuk minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol ya kan. Nah, jadi di sini untuk pengoperasian bilangan bulat ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, selanjutnya di sini bisa kamu lihat tujuan pembelajaran. Jadi untuk apa sih kita mempelajari ya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menentukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan dapat melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, jadi nanti ya kita akan menggunakan koin dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, di sini Ibu ya akan tunjukkan ini koinnya akan terbuat dari kertas dan warna yang berbeda. Kalau dia yang biru ini positif, sedangkan yang pink atau merah muda adalah negatif. Nah, jadi sebelum itu kita akan menyaksikan video ya. Menyaksikan video. Di mana pada pelajaran sebelumnya kita menggunakan bantuan garis bulat. Ya, Ibu percepat ya. Dengan dua warna, warna biru untuk bilangan positif dan warna merah untuk bilangan negatif. Poin-poin ini dapat kalian buat menggunakan kertas ataupun dengan bentuk botol plastik ataupun juga dengan kancing. Bebas menggunakan apa saja dengan syarat dua warna yang berbeda antara positif dengan negatif. Sebelum kita bermain dengan koin-koin tersebut, ada beberapa aturan permainan ini. Kita mulai dengan permainan pertama yaitu 3 ditambah 4 sama dengan. Anak-anak di sini pertama kita meletakkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Kemudian perhatikan operasi hitungnya yaitu penjumlahan. Berarti kita meletakkan koin ke papan. Berapa koin yang diletakkan yaitu 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 2 tambah 4 sama dengan 7 positif.
3 koin positif. 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan. Berarti meletakkan atau mengambil? Betul. Kita meletakkan koin lagi. Koin apa yang diletakkan? Kita diminta meletakkan koin negatif. Berapa koin yang diletakkan? 4 koin. 1, 2, 3, 4. Di sini anak-anak perhatikan pada aturan sebelumnya bahwa jika ada pasangan koin positif dengan koin negatif, berarti nilainya adalah 0 atau netral. Sehingga dapat kita buang. Kita memiliki 1, 2, 3 pasangan koin positif dengan negatif yang dapat kita buang terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sudah diperoleh 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Oke, jadi Ibu rasa sudah bisa ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi. Oke, nah tadi Ibu bagi LKPD, di sini ada LKPD-nya, Ibu bagi masing-masing kelompok ya. Tulis nama kelompoknya. Ya. Nama kelompoknya ditulis. Nah, nanti masing-masing ketua kelasnya mengambil koin positif dan negatif. Tapi sebelum kita mulai, nah Ibu mau tanya ini ya. Sebenarnya bilangan bulat itu dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa sih? Ya, silakan Remina untuk menjawab ya. Oke, boleh dengarkan temannya ya. Bilangan bulat dapat digunakan dalam menentukan waktu dan umur, dan digunakan dalam transaksi perbankan simpan pinjam uang. Dan bilangan bulat negatif digunakan dalam mengukur suhu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kawannya. Oke, silakan masing-masing ketua kelompoknya mengambil koinnya. Siapa saja boleh mewakili dari kelompoknya. Silakan maju. 10-10, koin positif 10, koin negatif 10. Ini kelompok yang satu lagi mana? Silakan maju ke depan, ambil. Ini Aksa. Udah ambil aja itu, Bang. Oke, kalau oke. Ya. Oke, masing-masing kan sudah mengambil koinnya, boleh buka LKPD-nya. Sudah ditulis namanya tadi ya? Iya, nah jadi di lembar kedua boleh kamu lihat di situ ada contoh ya, selain tadi sudah dari video kamu saksikan di lembar kedua boleh dilihat. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1 tentukan 3 tambah 2. Nah, berarti koin positif 3 ditambahkan dengan koin positifnya 2, maka jumlahnya menjadi 5 koin positif. Oke, untuk yang nomor 2, tentukan 4 tambah negatif 2, maka koin positifnya ada 4, kemudian koin negatifnya ada 2. Oke, maka hasilnya menjadi positif 2. Yang ketiga, tentukan 3 dikurang negatif 2. Nah, jadi di situ kita letakkan koin positifnya 3. Ya, kemudian kan nggak ada tuh koin negatifnya. Maka kita pinjam dia koin netral sebanyak 2. Oke. Nah, jadi jumlahnya iya, jadi berapa? 5. Iya, positif 5. Oke, jadi supaya kamu lebih ini ya,
diskusi dengan temannya itu ada di lembar ketiga, silakan dikerjakan menggunakan koin positif dan negatif. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit, silakan untuk diskusi. Jawab hanya pertanyaan nomor 1 sampai berapa? Iya, ada 10 di situ ya. Oke, silakan. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya ibu ya. Nah, iya, koin netral. Kan karena nggak ada positifnya kan? Iya, koin netralnya sebanyak 2. Kemudian yang diambil dia koin? Iya, hasilnya? Iya. Ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Oke, ada yang sudah bisa mempresentasikannya? Bisa? Kelompok 2, kita buat dari sana ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 bisa? Kalau 2 tambah negatif 5, berarti positif 2. Negatif 5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kan ditambah. Ini. Yang negatif. Yang diambil negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, iya positif. Oke, berhubung kelompok 2 sudah bisa, maka silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya, 2 orang aja, 1 yang pegang koinnya, ya. Silakan. Remina. Siapa yang pegang koinnya? Nanti ini LKPD-nya dibawa juga, Kak, untuk menjawabnya. Yuk, siapa Intan? Oh, sama Mawar boleh. Intan pegang sini aja, Kak. Oh, di sini ya, di sini. Kamu yang ini baca sekalian pegang, ya. Ini pegang. Berarti 1 orang lagi makanya. Nah, yang megang soalnya. Oke, nanti kamu lihat tinggal ambil koinnya dari situ ya. Ini, Kak. Nanti kamu bilang soal nomor 1. Tunggu ya, bentar kita hidupkan. Ngomong aja. 5 tambah 2. Soal nomor 1, 5 tambah 2. Kita menggunakan koin positifnya sebanyak 5. 2, 3, 4, 5. Terus ditambah dengan 2. Kita menggunakan koin positifnya juga sebanyak 2 lagi. 1, 2. Jadi kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasil nomor 1, 5 ditambah 2 adalah 7, positif 7. Soal nomor 2, 2 ditambah 5. Kita menggunakan koin positif juga. Pertama kita menggunakan koin positif sebanyak 2. 1, 2. Terus kita tambah dengan koin positif juga sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 2 ditambah 5 sama dengan 7, positif 7. Dan soal nomor 3, negatif 5 ditambah 2. Kita menggunakan koin negatifnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan koin positif. Karena nggak ada koin positif, kita menggunakan koin netral sebanyak 2. 1, 2. Jadi Ini 1 lagi, Kak, yang biru. Jadi hasil yang negatif 5 tambah 2 adalah
Ini karena ada koin netral sebanyak 2, kita Yang iya, iya. ini yang di ini enggak dia ini di Nggak dihitung. enggak dihitung. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasil dari negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 7. Ya, oke. Sudah, Kak. 3 soal saja. Oke, kasih tepuk tangan untuk kawannya. Oke, jadi Bu rasa semuanya sudah bisa, ya. Nah, kita lanjutkan kesimpulan. Oke, jadi untuk kesimpulan Ibu mintakan Nanda membacakan kesimpulannya. Jadi dari soal tadi bisa kita lihat bahwasannya soal nomor 1 itu 5 tambah 2 sama dengan 7. 2 tambah 5 sama dengan 7 juga. Berarti sama ya, 2 tambah 5 dengan 5 tambah 2. Oke, silakan Kak dibaca kesimpulannya di situ. Ini ya, Kak. Ya, Kak, itu buka kurungnya dibaca ya, Kak. Untuk sifat asosiatif penjumlahan dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Ya, coba ulangin. Dalam kurung, ya, A tambah B tambah C. Oke, terus lanjut, sedikit lagi tuh. Untuk pengurangan bilangan bulat sifat kuantitatif dan kualitatif tidak berlaku kecuali diubah menjadi bentuk penjumlahan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Oke. Jadi untuk yang terakhir itu kalau dia dalam penjumlahan tidak berlaku. Kalau 2 tambah 5 itu 7, kalau 2 kurang 5 kan nggak sama itu dengan 7 ya. Beda hasilnya ya. Oke. Nah, selanjutnya di bawah dari LKPD itu ada 10 soal ya. Nah, jadi itu nanti dikerjakan di rumah. Namun demikian, Ibu minta refleksi dari pembelajaran kita ya. Refleksinya setelah menggunakan beberapa media yang Ibu tunjukkan ya, ada video, kemudian koin positif ya. Apa yang kamu rasakan atau apa yang bisa kamu ungkapkan? Ya, Rafa. Ya, silakan berdiri. Ungkapkan apakah lebih mudah, lebih menarik, kamu jadi lebih paham tentang pelajaran Ibu atau bagaimana? Silakan. Iya. Iya, kasih tepuk tangannya. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Ada lagi yang mau nambahin? Katanya senang karena menggunakan koin positif dan negatif. Ada lagi yang mau menanggapi? Satu orang lagi? Bisa? Siapa, Remina? Apa lebih paham, lebih bagaimana gitu ya, Kak? Ya, situ aja. Iya,
Positif. Poin positif dan poin negatif. Kalau menggunakan poin positif dan negatif itu jadi lebih mudah. Sekian pendapat dari saya. Sekian dan Iya, kasih tepuk tangan Kak Julia. Oke ya, jadi untuk itu ya, sebelum kita tutup pembelajaran, jangan lupa tugasnya disalin dulu di buku latihan. Sekarang Ibu kasih waktu 2 menit untuk menyalinnya di buku latihan. Silakan disalin di buku latihan. Oke ya, untuk tugas di rumah, nggak kerjakan sini loh Kak, untuk tugas di rumah, supaya kamu lebih paham. Oke, kalau yang sudah selesai boleh disimpan bukunya ya Kak. Oke, supaya pembelajaran kita hari ini lebih berkah, ya, kita tutup dengan doa yang masih sama dibawakan oleh ketua kelas. Kita aja. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan Islam kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang semuanya boleh istirahat ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Iya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Ervan Julianus Sitorus, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 3 Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Pagi ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mega Silvia Febrina SPD. Beliau guru matematika dari SMP Negeri 3 Sebamban dan dihadiri oleh Bapak Sidik selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bu. Pagi, Pak. Apa kabar semua ini, Pak, Bu? Pagi ini. Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih, Pak, Bu. Baik, Bu Mega. Sedikit waktunya kita mengobrol terkait percakapan pasca observasi. Beberapa minggu lalu kita telah melaksanakan percakapan praobservasi dan dilanjutkan dengan kegiatan proses pembelajaran. Ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Siap, Bu ya? Ya. Siap, Pak. Mengenai percakapan praobservasi kita, Bu, pagi ini. Ya. Yang pertama, Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Iya, jadi setelah Bapak melakukan ya observasi pada saat saya dalam kelas, saya belum begitu puas, Pak, Ya. karena saya melihat peserta didik belum maksimal dalam persentase pembelajaran. Baik, Bu. Lalu, Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika kehadiran supervisor atau saya pada saat proses pembelajaran berlangsung, Bu? Iya, jadi kalau menanyakan perasaan saya gitu ya, perasaan saya sedikit grogi, Pak, Grogi, gitu. Bu, ya, Karena kan ketika saya memang, hadir, Bu, ya. iya, biasanya kalau ngajar kan nggak ada yang ngeliat atau Iya. ngawasin ya, Pak. Nah, tetapi seiring berjalannya proses, saya sudah nggak grogi lagi dan sudah biasa dalam menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Baik, Bu, luar biasa sekali, Bu. Kemudian, Bu, ada yang mau saya tanya kembali, Bu, kepada Ibu, bagaimana pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, itu bagaimana, Bu, proses pembelajarannya, Bu? Iya, jadi ada beberapa proses ya, Pak, Ya. yang saya sampaikan. Nah, yang pertama itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada Oke. peserta didik. Kemudian yang kedua,
saya memberikan motivasi sebelum pembelajaran kepada Baik, peserta didik agar lebih semangat gitu ya, biar Pak. semangat Bu ya. Nah, yang ketiga, saya menyampaikan materi pembelajaran. Ya, Nah, di mana pembelajaran yang saya sampaikan itu menggunakan pendekatan berdiferensiasi berdiferensiasi ya. dengan menggunakan beberapa media. Ya, Nah, jadi media itu seperti konten dan alat peraga, yaitu koin positif dan negatif yang terbuat dari kertas karton dengan warna yang berbeda. baik Bu. Di catatan saya memang sudah ada eh, yang Ibu sampaikan sudah sesuai alur. Ada tujuan pembelajaran di catatan saya Bu. Kemudian materinya, metode, bahkan media pembelajaran dan motivasi pada saat Ibu berlangsung sudah saya catat Bu, sudah ada alurnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk proses pembelajaran kira-kira ada nggak hambatan Bu? Ketika proses pembelajarannya Ibu lakukan di dalam kelas, hambatan Ibu? Iya, jadi pastinya ada ya Pak, hambatan atau kendalanya yang saya hadapi pada saat itu, pada saat apa ya Pak, persiapan dalam pembentukan kelompok Oke, persiapan itu Bu gitu ya. ya, sedikit menyita waktu dan kemudian pada saat presentase, anak-anak itu belum maksimal. Maksimal ya Bu ya. Baik, Ibu telah menyampaikan bahwa saya ada beberapa hambatan seperti persiapan untuk proses pembelajaran, mungkin dalam proses kelompok ya Bu, kemudian dalam hal presentasi siswa Bu ya. Ya. Berarti kan hambatan untuk siswa itu Bu ya. Kalau bisa kira-kira Bu, hambatan siswa itu bagaimana Bu? Iya, jadi untuk presentasi gitu ya Pak. Jadi karena mungkin gitu ya peserta didik itu Pak belum terbiasa untuk berbicara di depan kelas Ya, gitu ya karena mereka itu belum percaya diri gitu ya oke, Pak. Nah, sehingga mereka itu belum maksimal dalam menyampaikan presentasinya kemarin di depan kelas. Hanya beberapa kelompok saja yang maju ke depan untuk menyampaikan presentasinya. baik Bu. Memang ketika saya hadir di dalam proses pembelajaran, memang saya amati anak-anak tersebut kurang percaya diri Bu dalam hal melakukan presentasi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian hambatan yang Ibu sampaikan ada beberapa hal Bu ya, hambatan tadi. Kira-kira solusinya dari hambatan itu, kira-kira bagaimana Bu solusinya Bu? Ya, jadi solusinya gitu ya Pak, saya akan meningkatkan motivasi kepada peserta didik untuk lebih percaya diri gitu ya. Artinya anak-anak itu saya motivasi supaya nanti terbiasalah gitu ya Pak untuk berbicara di depan kelas gitu ya Pak. Kemudian saya akan menginformasikan kepada anak atau peserta didik itu sebelum memulai pembelajaran gitu ya Pak. Jadi artinya supaya mereka juga memiliki persiapan sebelum pembelajaran itu dan nanti pada saat pembelajaran itu mereka mampu mempresentasikannya di depan kelas. Baik, solusi yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya dalam hal proses pembelajaran butuh yang namanya persiapan ya. Iya. Baik itu dalam persiapan media pembelajaran maupun persiapan dari mental si anak tersebut Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira kapan nih yang mau Ibu lakukan atau action atau komitmen supaya solusi tersebut bisa Ibu jalankan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, jadi untuk waktu itu Pak ya secepatnya lah gitu. Cepatnya ya Jadi Bu ya. untuk pembelajaran selanjutnya saya akan apa ya memotivasi anak-anak itu tadi supaya pembelajaran itu lebih efektif dan mereka bisa maksimal. Maksimal Bu ya. Baik Bu, dari hasil percakapan yang kita lakukan pasca observasi ini memang sudah saya lihat Bu dari catatan saya tadi Ibu sudah melakukan namanya alur dari pra observasi tadi ada saya lihat pembelajaran bereferensi ada yaitu melalui video sudah Ibu tayangkan Ibu ya. Kemudian proses itulah membentuk yang namanya kelompok Bu ya, diskusi. Baik Bu. Kemudian ada Ibu pergunakan tadi, Ibu sampaikan bahwa media pembelajaran itu menggunakan koin positif dan koin negatif. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan di pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan efektif. Baik Bu, kira-kira sebelum kita akhiri percakapan pasca observasi ini, kira-kira ada nggak yang mau Ibu sampaikan dari hasil percakapan kita nih Bu?
Iya, jadi sebelum usai pembicaraan kita, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak gitu ya. Karena dengan adanya supervisi atau observasi tadi, Pak, dapat meningkatkan cara pembelajaran saya di dalam kelas dan dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Dan kemudian eh, dengan menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran, mudah-mudahan dapat meningkatkan motivasi siswa juga dalam belajar. Baik, terima kasih Bu. Kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Eh, apa yang kita hasilkan pada pagi ini kedepannya bisa berjalan dengan baik. Demikianlah percakapan pasca observasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada pagi ini bermanfaat bagi khususnya kepada anak, berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan bagi kita semua.